Haleluya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Luther Ayomi. Hari ini mungkin saya berkhotbah di program Air Kehidupan channel GPDI dengan beruniform yang lain. Agaknya suara saya tersendat dengan masker ini. Saya mohon izin kepada semua pemirsa atau penonton di mana saja Anda berada, supaya khotbah saya menjadi lugas dan tegas. Saya izin untuk melepaskan masker saya ini untuk sementara waktu. Puji Tuhan. Sebelum jauh, saya mengajak kita berdoa. Setelah itu saya akan menyampaikan khotbah akhir tahun saya, dan episode kali ini hanya diperuntukkan untuk para prajurit di kalangan anak-anak Tuhan di mana saja kita berada. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah di surga, Allah yang dahsyat dan luar biasa, hari ini hamba-Mu akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu kepada semua para angkatan muda, tetapi juga para prajurit TNI di mana saja kita berada di wilayah NKRI yang kami cintai. Hamba mohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu dalam pengurapan-Mu yang dahsyat, sehingga seberapa ayat yang disiapkan menjadi rema dan berkat bagi hamba-Mu dan semua para prajurit, tetapi juga para pemuda-pemuda dan penonton program Air Kehidupan channel GPDI. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kali ini saya bertemu dengan saudara, para penonton sekalian di channel GPDI khusus program Air Kehidupan ini dengan menggunakan seragam saya. Karena hari ini saya masih berdinas sebagai seorang perwira menengah dengan jabatan Komandan Koramil Kota 170901 Kodim 1709 Yapen Waropen di Korem 173 Praja Vira Braja Kodam 17 Cendrawasih. Korem 173 Praja Vira Braja mewadahi beberapa kodim, yaitu kodim 1708, 09, tetapi juga 05 Paniai dan Puncak. Dari sekian banyak prajurit, baik TNI, baik kepolisian. TNI di sini adalah Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, tetapi juga rekan-rekan kita dari kepolisian. Saya telah banyak berjalan dan mengikuti. Ada banyak para prajurit, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, sangat sedikit. Yang terpanggil untuk melayani Tuhan sangat sedikit. Ada potensi-potensi yang luar biasa, tetapi mereka enggan menggunakannya secara baik. Salah satu anggota prajurit TNI yang saya cukup bangga karena saya diberkati oleh Tuhan, saya bisa menjadi hamba Tuhan. Saya membangun sebuah rumah tinggal dan juga membangun sebuah gedung ibadah. Dan di Korem 173 ini, di Kodam 17 Cendrawasih, tentara yang membangun gereja di kepulauan kita, di Biak, di Waropen, di Supiori, dan di Yapen, bahkan sampai di Nabire, baru saya, Mayor Infanteri Luther Ayomi. Dan ini saya bangga karena bukan saya, bukan tentaranya, tapi itu karena Tuhan. Tuhan melakukan itu dalam kehidupan saya, dan saya ingin menjadikan semua saudara-saudara saya menjadi berkat. Dan hari ini saya ingin menyampaikan berkat Tuhan itu kepada para anggota sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara, penggemar, pencinta siaran Air Kehidupan di channel GPDI ini, ada banyak anggota-anggota tentara. Saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan pesan-pesan damai kepada mereka, bahwa semua tentara, saya yakini semua tentara pasti masuk surga. Semua tentara pasti masuk surga. Semua orang terheran, semua anggota terheran, tercengang-cengang. Wow, kenapa? Karena saya mencatat, saya salah seorang yang rajin membaca Alkitab, dan saya lihat
Di Alkitab ini banyak sekali menceritakan tentang tentara-tentara surga, bahkan tentara-tentara di dunia yang dipersiapkan dan melakukan tugas-tugas mulia. Mereka mengamankan suatu bangsa, mengamankan perintah raja, bahkan Allah di surga pun memerintahkan tentara-tentaranya untuk mengawal orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini. Dan puji Tuhan, Alkitab mencatat sebanyak 264 ayat yang menceritakan tentang tentara ini. Saudara yang kekasih, saudara yang sedang menonton acara ini, saudara sebagai seorang tentara, ada banyak mungkin yang sudah pensiun, yang masih berdinas. Ada banyak tentara yang hidupnya semasa dinas sampai dengan pensiun. Mereka hidup biasa-biasa saja, bahkan pada waktu pensiun mereka melarat. Saya sebagai seorang tentara yang masih bertugas sampai hari ini, saya merasa sedih. Saya merasa sedih dan merasa bagaimana kita diberkati Tuhan. Kita sudah dapat pekerjaan mengabdi kepada bangsa dan negara. Disumpah. Pada waktu saya menjadi tentara dari Tamtama, pangkat prajurit 2, saya disumpah. Begitu saya sekolah calon bintara secaba, saya disumpah. Begitu saya sekolah seorang perwira, saya disumpah. Jadi setiap tahap demi tahap dalam pentahapan pendidikan militer, kita disumpah. Tentara itu dikenal dengan sumpah, tradisi sumpah. Bersumpah kepada Tuhan untuk tetap setia menjadi pengabdi yang baik. Nah, itu sebabnya saudara yang kekasih, ada banyak tentara-tentara yang pecat, yang mereka keluar lari meninggalkan tentara. Mereka tidak hidup dengan baik karena mereka melanggar sumpah mereka. Mari kita baca Alkitab agar menjadi bahan yang luar biasa supaya kita dapat memahaminya. Kejadian 21 ayat 22 dan Kejadian 21 ayat 32. Saya akan membacakan Kejadian 21 ayat 22. Kejadian 21 ayat 22 dan Kejadian 21 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang hendak membuka, saya mempersilahkan saudara untuk membukanya dan kita dapat membaca bersama-sama supaya kita menikmati teramat khusus kepada anggota tentara, baik Tamtama, Bintara dan Perwira, siapapun Anda, Tuhan memberkati. Mari kita baca Alkitab ini. Kejadian 21 ayat 22, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kejadian 21 ayat 32, setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. 2 ayat ini saja. Saudaraku yang kekasih, pendengar penonton acara Air Kehidupan di channel GPDI, ayat ini mengisyaratkan sebuah kisah di mana seorang panglima tentara dari Abimelek, raja orang Filistin, yang berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Betapa hebatnya seorang panglima tentara mengakui seorang Abraham. Yang saya ingin bahas di sini adalah bagaimana tentara itu mempunyai sebuah pengakuan. Tentara itu mempunyai suatu komitmen yang kuat dan besar, mengakui adanya Allah, adanya kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah yang bekerja bagi orang-orang percaya. Ini adalah salah satu potensi yang memang harus kita gunakan dalam diri kita. Kita perdayakan agar di mana saja kita berada dan bertugas, kita menjadi orang-orang yang menebar kasih, menebar iman, menebar kuasa Tuhan kepada masyarakat di daerah binaan kita masing-masing. Saudaraku yang kekasih, pemirsa di mana saja Anda berada, pada saat kita masuk tentara, berlatih dengan keras, diperiksa sampai setelah itu, berlatih dengan keras 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Kalau akademi itu sampai 3 dan 4 tahun. Saudaraku, untuk menjadi seorang tentara bukan hal yang mudah. Diperiksa kesehatannya tak bercacat. Semua harus beres. Lalu saudaraku, setelah jadi tentara, terakhir mau dilantik, harus disumpah. Setelah disumpah, pergi dan bertugas. Dan kita bertugas, kita dibekali
Ada yang namanya Sumpah Prajurit, ada yang namanya Sabta Marga, ada yang namanya 8 wajib TNI. Ini, bagian ini dipakai untuk membendung dan membentengi Alkitabnya tentara itu. Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan semua di dalamnya mengisyaratkan pesan-pesan Tuhan. Sabta Marga yang pertama mengisyaratkan semua prajurit harus tunduk dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya saudaraku, di mana saja engkau berada, prajurit-prajurit yang salah menggunakan potensi dalam dirinya, menggunakan pakaian seragam yang cakep, menggunakan pakaian seragam yang hebat, tetapi kerjanya hanya berjudi, hanya mabuk-mabukan, hanya bermalas-malasan, tidak tahu beribadah, baik ke masjid, baik ke gereja, ke pura, dan lain sebagainya. Anda adalah orang-orang yang keliru besar. Anda adalah orang-orang yang salah besar. Sebab potensi yang Allah berikan dalam kehidupan saya dan saudara, itu dimulai dengan satu komitmen, sumpah. Kita disumpah. Jadi sumpah ini yang mengikat diri kita, roh, jiwa, dan tubuh kita terikat dalam sumpah ini untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Ada seorang tentara yang mempunyai bagian-bagian penting. Dan hari ini, ayat Alkitab kita ini mencatat pengakuan. Ingat, pada waktu kita jadi tentara, pengakuan pertama. Kita disahkan dan mulai bertugas pengakuan. Saya bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Ini. Dan hari ini kita membaca bagaimana seorang panglima tentaranya Pikol berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Berarti sudut pandang seorang tentara, dia harus yang pertama sesuai dengan sabta marganya, selalu lihat kepada Tuhan. Hari ini apa yang saya gunakan, hari ini apa yang saya dapatkan, saya peroleh itu semua karena atas izin Tuhan dan berkat Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara kasih, kalau kita salah menggunakan, maka kehancuran akan mendahului kehidupan kita. Kesusahan, kesulitan hidup. Biar kita menerima gaji, kita tidak tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan, baik tubuh kita, rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin memberi. Salah satu pengajaran orang Kristen kita adalah rajin memberikan perpuluhan. Kalau kita tidak lakukan ini, sia-sia kehidupan kita sebagai seorang tentara. Ayat ini sederhana. Ada sebuah pengakuan. Ayat yang ke-32 berkata, setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Ayat di pasal 32 ayat 2, ketika Yakub melihat mereka berkatalah, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Ketika seorang Yakub yang bukan seorang tentara, pada waktu pelariannya, ketika dia merampas hak kesulungan dari kakaknya Esau, dalam ketidakpastian hidup, ketakutan, tapi dia melihat tentara Allah. Bukti bahwa perkataan saya dari awal tadi bahwa di surga pun ada tentara Allah. Yakub mengakui bahwa ini tentara-tentara yang dia lihat adalah tentara Allah. Allah di surga, tentara Allah di surga, tentara Allah yang ada di bumi. Itu sebabnya kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak memahami tentang kebenaran Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, kita menjadi tentara yang rugi, menjadi tentara yang sia-sia, menjadi tentara yang tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Gaji kita sebesar apapun, kita tidak akan menggunakannya dengan baik. Mengapa? Karena kita tidak takut dengan Tuhan. Kita tidak tunduk dengan Tuhan. Kita tidak setia dengan Tuhan. Kita hanya hidup berfoya-foya. Ketentaraan kita sepanjang kita berdinas, baik 30 sampai 38 tahun, dan seterusnya bervariasi. Kita hanya menjadi orang biasa-biasa saja. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk menjadi orang yang luar biasa. Saya menikmatinya dari tahun 87 menjadi seorang tentara berdinas dengan pangkat prajurit 2. Saya mulai belajar dengan Tuhan. Saya mulai menikmati kebenaran Tuhan. Tuhan mengajarkan barang siapa yang setia dengan perkara kecil akan ditambahkan dengan perkara-perkara besar. Barang siapa memberi satu helai kepada orang yang miskin ini, Tuhan akan gantikan dan balaskan dengan 2 helai. Saya lakukan firman itu. Dan walhasil,
Dari tahun 87, 94, saya sudah menyandang pangkat sersan 2. Ketika saya menjadi seorang sersan 2, kurang lebih 2 tahun, saya harus mengabdi. Ketika tahun 96, 98, saya menyandang pangkat sersan 1. Pada waktu 98, 99, saya menjadi ajudan Maijen TNI Ali Bogra yang saat ini berada di staf ahli Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta. Saya seorang supir pada waktu itu. Datanglah Panglima Maijen TNI Albert Ingkriwang. Dan saat itu saya berdoa sungguh-sungguh untuk bisa dapat berbicara dengan beliau. Dan waktu itu ketika saya menyampaikan saran usul saya, beliau begitu senang karena melihat tutur kata yang berwibawa, yang berisi dan bermakna tentang semua kehidupan tatanan para prajurit yang ada di Kodim 1708 Biak Numfor pada waktu itu. Beliau tertegun dan begitu kagum sehingga beliau mengisyaratkan saya kepada Dandim supaya dipersiapkan untuk sekolah perwira. Dan puji Tuhan, tahun 2000 saya berangkat dan bersekolah menyandang pangkat Letnan 2. Dan ini adalah suatu prestasi yang luar biasa, bukan karena saya, tapi Allah yang ada di dalam saya, Allah yang ada di dalam tentara saya, Allah yang luar biasa. Dan potensi tentara Allah itu saya pergunakan dengan baik. Sehingga sampai dengan saat ini saya menyandang pangkat Mayor Infanteri dari seorang tamtama. Itu adalah berkat Tuhan. Nah, sebabnya saya menyerukan kepada saudara, ingat, tentara punya komitmen. Jadilah tentara yang berkomitmen. Komitmen pertama dengan Tuhan. Komitmen yang kedua, setia kepada negara. Komitmen yang ketiga, setia kepada diri sendiri. Utamanya, mencintai istri dan anak-anak. Kemanapun engkau pergi, jangan sampai dikatakan tentara itu identik sama dengan seorang pelaut. Sehingga di pelabuhan mana saja mereka ada istri. Tidak seperti itu, saudara yang kekasih. Tentara menebar pesona, tentara menebar kebaikan. Bukan untuk hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif. Kita lebih dikenal dengan senyum teritorial. Senyum teritorial itu kita gunakan dan kita padukan dengan potensi Allah yang ada dalam diri kita. Maka kita akan menjadi berkat-berkat yang luar biasa. Dimanapun kita berada, kita senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat yang besar bagi kita. Yang terakhir, Keluaran 14 ayat 19. Saya akan bacakan kepada saudara. Keluaran 14 ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Satu sejarah lagi yang luar biasa, saudaraku. Israel selama 40 tahun berjalan. Dimulai dari tapal batas 0 keluar dari Mesir. Yang menjaga siapa? Adalah tentara Allah. Luar biasa. Pada waktu itu belum ada persiapan tentara Israel. Musa membawa mereka dari masyarakat totalitas 0, bukan tentara. Dan yang menjaga mereka adalah tentara Allah. Para prajurit sekalian di mana saja engkau berada, saya percaya semoga engkau menonton siaran ini dan menangkap rema yang baik dari Tuhan, dan engkau akan menjadi berkat. Belum terlambat, saudaraku yang kekasih. Siapapun engkau, baik tamtama, bintara, dan perwira, atau perwira, bintara, dan tamtama, bahkan PNS, mari kita lakukan tugas-tugas kita dengan baik. Di sorga ada tentaranya, apalagi di bumi. Hari ini engkau ada di bumi, jadilah tentara-tentara yang dipakai Tuhan, sehingga engkau menjadi berkat untuk banyak orang. Bayangkan, saudaraku yang kasih, tentara itu jaga di depan, tentara Allah itu dia bisa memutar jaga di belakang. Totalitas masyarakat bangsa Israel pada waktu itu, mereka belum ada yang tentara, dan dijaga oleh tentara Allah, tentara langit, tentara surga. Nah, saudaraku, kita akan membaca sebagian lagi dari ayat ini kepada saudara supaya saudara dapat memahaminya dengan baik. Keluaran 14 ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman itu. Saudara, ada satu peristiwa yang luar biasa di mana tentara Allah menjagai umat Israel sehingga tentara Mesir tidak mempunyai peluang untuk dapat membunuh dan membinasakan mereka. Ini potensi apa? Potensi Allah.
Nah, potensi Allah inilah yang harus kita gunakan. Sehingga tentara-tentara yang tidak melakukan kehendak Allah, mereka akan tersingkirkan. Kalau kita baca dalam Alkitab kita tadi, ayat tadi mengisyaratkan tentara Mesir menjadi binasa. Berarti apa? Tentara Allah, mereka mengikuti kehendak Allah, perintah Allah. Tentara yang ada di dunia mengikuti kehendak Allah yang diturunkan oleh pimpinan, diturunkan oleh pimpinan atau atasan. Lakukan itu dengan senang hati. TNI, tentara, nurut instruksi. Tuhan memberkati saudara di mana saja engkau berada. Jadilah tentara yang dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Cintailah NKRI, harga mati buat kehidupan kita di dunia, bahkan di akhirat. Surga menanti saya dan saudara. Hiduplah dengan cinta kasih dan damai. Jadilah seorang tentara yang hebat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, dalam nama Yesus, berkatilah semua pemirsa penonton channel siaran Air Kehidupan di channel GPDI ini. Berkati para kru, para petugas, para penonton, baik masyarakat umum dan tentara. Tuhan menyertai, melindungi, melawat umat-Mu di seluruh tanah air. Jadilah tentara-tentara yang berwibawa, jadilah tentara-tentara yang mempunyai dedikasi dan motivasi yang tinggi. Jadilah pemimpin-pemimpin yang tunduk dan taat akan Tuhan. Sehingga baik pemimpin, baik anggota, anak buah, semua menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ampuni semua salah dosa kami. Kuduskan dan layakan kami dalam menikmati segala anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi siang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode yang berikut.